Selamat malam, saya Nadia Pusparini, saya dari kelas C1 dengan NIM 2190302221. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha saya, yaitu tentang kafe, di mana kafe adalah sebuah tempat tongkrong anak muda zaman sekarang. Dalam penilaian hasil analisa kelayakan usaha ini, terdapat 5 bab yang terdiri atas unit dan komponennya masing-masing. Untuk penilaian tersendiri yaitu memiliki 3 kategori, terdiri dari potensi rendah bernilai minus 1, potensi sedang bernilai 0, dan potensi tinggi bernilai 1. Untuk bab 1, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, yang terdiri dari unit 1.1 yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, terdiri dari beberapa komponen yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan bernilai 1, menyelesaikan masalahnya bernilai 0, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar bernilai 1, ketepatan waktu masuk ke pasar bernilai 1, pesan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir bernilai 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia bernilai 0, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka bernilai 0. Total dari unit 1.1 yaitu 4. Lanjut ke unit 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online, terdiri dari beberapa komponen yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan bernilai 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan bernilai 1, dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual bernilai 1. Total dari unit 1.2 yaitu 3. Nilai dari bab 1 yaitu total dari unit titik 1 ditambah total unit titik 2 dibagi 2 yaitu 3,5. Lanjut ke bab 2 yaitu kelayakan target industri, yang terdiri dari unit 2.1 daya tarik industri, terdiri dari beberapa komponen yaitu jumlah kompetitor bernilai 0, tahap siklus hidup industri bernilai 0, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini bernilai 1, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan bernilai 0, margin operasi industri bernilai 0. Total dari unit 2.1 yaitu 1. Lanjut ke unit 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen, terdiri dari beberapa komponen, yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan bernilai 0, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya bernilai minus 1, daya beli pelanggan bernilai 1, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru bernilai 1, potensi pertumbuhan target pasar bernilai 1. Total dari unit 2.2 bernilai 2. Untuk nilai dari bab 2 yaitu total 2 unit 1 ditambah 2.2 dibagi 2 yaitu 1. Lanjut ke bab 3 yaitu analisa kelayakan organisasi, yaitu terdapat unit 3.1 kecakapan prowess atau manajemen, terdiri dari beberapa komponen yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri bernilai 0, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan bernilai 1, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan bernilai 0, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri bernilai 1, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru bernilai 1. Total dari unit 3.1 yaitu 3. Lanjut ke 3.2 yaitu kecukupan sumber daya, yang terdiri dari karyawan dengan kompetensi spesifik bernilai 0, dan perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula yaitu bernilai 0. Total dari bab 3 yaitu 3. Lanjut ke bab 4 yaitu kelayakan finansial, yang terdiri dari unit 4.1 total modal awal yang dibutuhkan dari modal ekuitas equity capital bernilai 0, modal utang bernilai minus 1, modal khusus bernilai 1, total dari unit 4.1 yaitu 0.
Lanjut ke unit 4.2, yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis, terdiri dari karakteristik ekonomi industri bernilai 0, profitabilitas dan resiko saat ini bernilai 0, nilai perusahaan bernilai 0. Total dari unit 4.2 yaitu 0, dan unit 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan, terdiri dari hasil keuangan historis bernilai 0, proyeksi pendapatan bernilai 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan bernilai 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan bernilai 1, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat bernilai 1. Total dari hasil unit 4.3 yaitu 4. Bab 4 yaitu kelayakan finansial adalah 1,3. Lanjut ke bab terakhir yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian kurang dari 1 sampai 0 dikategorikan tidak layak. Lebih dari 0 sampai 2 dikategorikan sebagai layak, dan lebih dari 2 dikategorikan sangat layak. Untuk bab 1, kekuatan ide bisnis bernilai 3,5 yang dikategorikan sebagai potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu untuk segera diwujudkan desain produknya. Untuk bab 2 yaitu isu terkait industri atau pasar, terdapat nilai 1,5 yang memiliki kategori potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya untuk segera mengidentifikasikan kemungkinan pasar yang lebih luas. Untuk bab 3, kelayakan organisasi yaitu bernilai 1,5 yang berkategori potensi segera diwujudkan desain organisasinya. Untuk bab 4 yaitu isu finansial bernilai 1,3 potensi layak. Untuk sarannya segera diwujudkan desain pembiayaannya. Dari hasil keseluruhannya yaitu 1,95 dikategorikan sebagai potensi layak. Untuk sarannya untuk segera ditindaklanjuti bagaimana pengembangan ide bisnisnya. Ringkasan dari analisa kelayakan usaha saya yaitu ide bisnis ini sangat layak untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti serta langkah-langkah dalam mewujudkan setiap aspek dari desain produk, kemungkinan pasar yang luas, desain organisasi, dan desain pembiayaannya. Sekian dari penjelasan tentang analisa kelayakan usaha saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih dan selamat malam.